Bumerang Belait Pidana Cukai. Negara kini makin memperluas penerapan restoratif justice di bidang perpajakan. Setelah diterapkan di kasus tindak pidana perpajakan sejak 2012, sekarang penghentian penyidikan juga bisa diterapkan di tindak pidana cukai. Itu terjadi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 54 tahun 2023 tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. Belait itu diteken Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023. Dirilis Senin 27 November, PP itu menyebutkan bahwa penerapan ultimum remedium selaras dengan konsep penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Ultimum remedium merupakan salah satu cara mewujudkan restoratif justice. Sejurus dengan yang ada di Undang-Undang HPP 7/2021, PP 54/2023 juga menyebutkan jika Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai. Hal itu tertuang dalam pasal 2 yang juga menyebutkan jika penghentian penyidikan itu paling lama dalam waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan dilakukan setelah pihak pengemplang membayar denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Penghentian penyidikan itu hanya dilakukan atas tindak pidana pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 56, dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Kelima pasal itu terkait dengan pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai. Kita sangat mafhum jika penerimaan cukai harus digenjot. Pada September lalu, Menkyu menyampaikan bahwa per Agustus 2023, penerimaan dari kepabeanan dan cukai baru 171,6 triliun rupiah. Itu artinya baru 56,5% dari target APBN atau turun 16,8% dari penerimaan periode yang sama tahun lalu. Salah satu sebab utama memang turunnya pendapatan dari cukai hasil tembakau akibat penaikan tarif cukai demi menurunkan konsumsi rokok masyarakat. Faktor kedua terjadi karena penurunan bea keluar akibat penurunan harga minyak sawit mentah. Dengan semua penurunan yang tidak bisa dihindari itu, pengemplang cukai memang ibarat harus dikejar sampai ke liang lahat. Sementara itu, jika berkaca pada penerapan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, denda yang ditetapkan pengadilan lebih sering membuat miris. Pasal itu menyebutkan jika penjualan rokok ilegal, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai diancam pidana penjara 1-5 tahun dan atau pidana denda 2-10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Faktanya, denda minimal itulah yang lebih sering ditetapkan oleh hakim. Meski begitu, PP 54/2023 tersebut belum tentu kabar baik. Kendati pembayaran denda mutlak 4 kali lipat, bisa saja aturan itu menjadi bumerang bagi penegakan hukum di negeri ini. Hal itu karena mengganti pidana dengan denda hanya memperbesar celah patgulipat petugas nakal dengan pengemplang. Ini bisa terjadi dengan permainan nakal di penghitungan denda cukai. Biar tidak didenda besar, nilai denda bisa saja dikecilkan. Kita patut sangat waspada karena unit kerja Kemenkyu termasuk Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak masih kerap diterpa isu tidak sedap kasus penyelewengan. Bahkan transaksi janggal 349,87 triliun rupiah di Kemenkyu hingga kini tidak ada penyelesaian yang memuaskan. Seperti diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD pada September lalu, ada temuan 300 surat mencurigakan yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang di Kemenkyu. Namun, yang hingga kini terungkap jelas ke publik, hanya 8 pegawai yang dipecat. Dengan semua fakta itu, maka penerapan PP 54/2023 mutlak diawasi super ketat. Kemenkyu termasuk Ditjen Bea dan Cukai jelas yang pertama memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau celah yang dimanfaatkan.
Sebagai langkah awal, kita menuntut sistem pencegahan korupsi dengan sistem pelaporan tindak penyelewengan yang memang sudah dipunyai instansi itu benar-benar berjalan. Itu berarti pula prinsip transparansi dan penerapan sanksi tegas bagi para petugas nakal tidak boleh ditawar. Selain itu, adanya PP 54/2023 harus memberikan hasil nyata pada kenaikan pendapatan. Ditjen Bea Cukai harus dapat menunjukkan hasil signifikan dalam pengembalian cukai. Jangan sampai ingin mendulang uang dengan pemaafan. Rusak hukum selamanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.